selalu menegakkan. Penekanannya itu yukimuna sholat itu sering saya sampaikan. Kalau ngomong pada penekanan, bukan pada sholatnya ini, tapi perilaku akibat setelah sholat. Jadi sholat ini selalu tegak di kehidupan sehari-hari. Ini udah berarti kemudian dikonoki rukun tapi gak sholat, bukan itu maksudnya. Tapi yang diambil oleh Allah itu langsung efek dampaknya dari perilaku sholat. Yukimu sholat, sholat itu tegak. Athar sujud, sholatnya tegak dengan zikir, perilakunya tegak dengan perilaku kebersamaan dan kekeluargaan. Kembali ini adalah seruan-seruan ini. Dan mereka yang berani berkorban dengan menyisihkan rezeki yang telah Allah anugerahkan, punya daya kuat pikiran dan sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka ini yang diimani ilmunya sama persis yang diturunkan kepadamu. Ini adalah muqatab. Saat ayat ini turun pertama di Nabi Muhammad, kepadamu Nabi Muhammad, dan min qablik, dan juga sebelum kamu Nabi Abdullah, Manaf, kemudian Nabi Isa, Yahya, dan seterusnya. Sama persis ilmunya yang ditunjukkan keberadaan dia, sama persis. Kalau kita ngomong sekarang ya sama persis. Ilmunya adalah ilmu ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan, dan ilmu yang menjadikan bersaksi. Nek syariate podo, kita nggak ngomong syariat, kita ngomong saat kita melakukan macul atine zikir, saat nulis atine zikir, saat belajar atine zikir, saat ngomong atine zikir, atine eling karo pangeran. Itu yang dikatakan bahwa apa yang diturunkan kepada kamu itu sama persis apa yang diturunkan sebelum kamu. Nek gak ngerti ngomongin, gak ngerti tafsirane. Dan mereka yang beriman kepada dalam kurung yang diturunkan kepada kamu Muhammad dalam kurung Al-Quran, ning dikira sing mung 30 juz kuwi endak, wos sak embrek-embrek. Al-Quran iki bacaan. Ya di samping yang 30 juz juga juz melon, juz itu juga ayat-ayat Tuhan kok. Kamu baca. Wek nek maca gelem maca pelem, maca apa mangga. Padha. Maca kelengkengan. Di pada saat dibaca kemudian dijadikan dan diolah seperti apa itu ayat kauniyah. Unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelum kamu itu perihal zikir bilhaq, dengan al-haq itu ada ilmu untuk menjadikan hati ingat kepada Allah. Wabil akhirathum yuqinun, terus menerus yuqinun, dalam keyakinan fakta bahwa kita, kenapa yuqinun? Karena memang belum mati, namun itu dikatakan juga diimani, artinya bahwa iman itu fakta. Yang kembali kepada Tuhan itu adalah perihal fitrah, yang asal fitrah dari fitrahnya Allah, ini yang kembali kepada Allah. Itu berarti tampaknya bekerja ning hatinya ingat kepada Allah. Itu namanya mereka ini adalah orang yang ingat kepadanya. Ini dikatakan iman kepada hari akhirat.
Jadi nek sekolah bukan ongko-ongko tapi sungguh-sungguh melakukan belajar, menyimak, komunikasi, bertanya sungguh-sungguh, namun ya sungguh-sungguh ning orientasi ini duduk ongko-ongko ini tapi orientasi kembali kepada Allah. Kalau sudah punya ilmunya kembali kepada dia, ingat kepada dia. Ini namanya orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi wong sing iman kepada hari akhirat ki di dunya ning roh akhirat. Roh pangeran maksudnya, roh pintune akhirat, mengenal itu. Ketoke ndek pondok ning angen-angene iki kelingan omah, roh bapak ibuke. Kan gitu. Ning nek materi mumet nah, itu. Di pondok kelingan omah mesti gak kerasan kan itu. Terus Haki kalau dengan Tuhan beda. Saat kita bekerja tapi ingat kepada Allah, tenang, hati ini menjadi tenang. Maka dikatakan itulah mereka ini orang-orang yang tidak di dalam keraguan karena di dalam cahaya Allah. Dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Inilah mereka yang berada di dalam cahaya petunjuk terangnya Tuhan. Berarti nggak ada keraguan sedikit pun. Dalam sholat ada ilmu untuk mengingat Tuhan. Di dalam zakat ada makna membersihkan hati dari penyakit-penyakit kumantil duniawi. Dan mereka inilah orang-orang yang muflihun, orang yang mau berjihad, membuka dada, pikiran terbuka sehingga beruntung. Orang kena gelem tandur, gelem ngopeni akan beruntung, artinya tumbuh, berkembang dan berbuah. Ning kalau orang-orang kafir itu diberi pemahaman adanya ilmu yang menjadikan hati berfungsi ingat kepada Tuhannya yang punya nama Allah, yang punya nama Allah itu tidak bisa menerima bahkan menentang. Berarti tetap berkeyakinan bahwa cukup dengan nama, cukup dengan buku, cukup dengan katanya, itu sudah beriman. Itu ulaika innalladzina kafaru. Berarti orang-orang yang kufur itu orang yang tertutup. Ini kan ditujukan sesungguhnya kepada diri kita masing-masing. Awak dhewe iki dadi wong kafir apa dadi wong syukur? Dadi kafir. Orang yang berperilaku tertutup itu akan orang yang berlaku kufur sulit menerima masukan bener dewi. Kebenaran itu diukur dari pikirannya sendiri, kebenaran diukur dari pengetahuannya sendiri. Saat ada informasi berita baru yang dia tidak bisa menerima akalnya, tidak bisa menerima karena pengetahuan yang telah dimilikinya, dia menolak habis-habisan. Kadang kan menolaknya kan tidak sekedar enggak beda ya wis kan kono ya rampung jane santai aja tapi menolaknya habis-habisan, kudu podo nek enggak pengen bleh, mergo gak iso bleh nyesatke lan bid'ah-bid'ahake. Ini sehingga di ayat ke-8-nya itu wa minan nas mayaqulu aman nabilah wa bil yaumil akhir wa mahum bimukminin. Aku yo iman loh, aku yo belajar loh, dan juga dengan hari akhir. Nah, ini bayangannya besok, padahal iman, pernyataan iman hari akhir itu menyatakan pintu pulang mengenal dia di dalam hati.
Padahal sesungguhnya di dalam hati mereka ini kosong, tidak ada iman. Itu di ayat 8-nya ditunjuk seperti itu. Berarti kafir itu berkaitan dengan posisi batin, posisi mengenai keberadaan diri Tuhan. Tapi intinya begini, orang kafir, kalau orang syukur tuh intinya menerima sang penyeru, adanya utusan Allah, karena Allah nggak ngejawantah maka membuat wakil menyeru, adanya sang penyeru menunjukkan keberadaan dia dengan ilmu al-ghaib, ilmu bersahadat, ilmu syahadat, ilmu bersaksi untuk menunjukkan keberadaan dia yang al-ghaib, adanya sang penyeru, intinya keberadaan sang penyeru. Maka wa ma Muhammadun Rasul berkaitan dengan ayat di dalam Al-Imran 144, jika kamu berpaling, tidak percaya, tidak menjadikan sedikit pun mundurut, maka beruntunglah orang-orang yang syukur. Itu berkaitan dengan keberadaan sang penyeru, ta'adzana, taknya itu tadi, sang penyeru, keberadaan dia itu mutlak, yang sudah saya sampaikan pada akad baik yang lalu. Sehingga kok kenapa sih di dalam ayat Al-Baqarah 8 difirmankan, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan rumongso iman, dari hasil bacaan diperoleh dari sana sini, bukan bin robik, bukan dari Tuhannya, karena iman itu biiznillah, hanya dengan izin Allah. Tapi mereka merasa iman, tapi sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini kalau kafir berarti menolak keberadaan adanya ajaran. Berat memang menerima sabik. Dengan kata lain, jujur itu berat. Apa meneh akademike delek, akademike gak, kiai ya ora, tokoh ya ora. Maka sampai di dalam hadis tersebut bahwa usyukum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'at ta'amaro alaikum, walaupun yang mudah diarak, yang memerintah di antara kamu itu usyukum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, walaupun yang memerintah di antara kamu sendiri itu budak, sampai Nabi memberikan satu sinyal itu. Situ ya kesimpulannya, jadilah orang-orang yang bersyukur. Belajar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, tidak menjadi orang-orang yang kufur, ora dadi ewane wong-wong sing tertutup karena sok gengsinya, menutup karena gender, menutup karena apa gender iki, menutup karena ya jenis kelamin begitu ya, menutup karena merasa akademia lebih pandai. Itu bisa menjadi tutup, itu bisa menjadi kufur. Makanya pada saat ada orang yang tertutup, ada orang yang jumut, ada orang yang kaku, ada orang yang benarnya sendiri, ditutup oleh ayat dinmu, dinku, ning aja dimana agama imajiner, ning dimakna hidupmu, hidupku, kelakuanmu, kelakuanku. Wis dijawab karo Gusti Allah, wong-wong kang kafir. Wis dijawab. Ulil kafirun. Kami tidak menyembah abud itu menghamba. Artinya kul ya ayyuhal kafirun. Terus piye? La tak budun. Saat kalimat hamba dimaknai menyembah, maknanya sebenarnya apa sih? Perilaku apapun yang dilakukan seseorang di dalam melakukan berdunia, entah bertani, berdagang, belajar, mengajar, tulis menulis, menjadi wartawan,
menjadi pemulung, apapun yang dilakukan itu menghamba. Jadi katakanlah nanduro niate ibadah kembali kepada Tuhan, itu ibadah. Wong kang kafir, ibadah kami kami menghamba kepada Tuhan kami yang setelah kami kenali. Kalau kamu enggak mau ya sudah, becakmu ya becakmu, becakku ya becakku, kan begitu. Paculmu paculmu, paculku paculku, ya ayo melaku bareng di dunia ini. Itu sebenarnya bahwa makna kafir atau kufur bukan permasalahan benci membenci, dendam mendendam, tapi makna itu adalah lebih pada penekanan perilaku yang tertutup dan jumut. Ini kan wajar toh menjadi peringatan keras, sebab kalau tertutup jumut kaku kepentingan diri sendiri, tentu sesuatu ditata tidak akan menjadikan baik, tidak bisa ditata kepentingannya, rupane beda, dikayak masukan dari rupa yang berbeda enggak mau, itu kufur, itu perilaku kafir. Jadi kita ayo betul-betul bersyukur dan tidak menjadi orang-orang yang kufur, kan gitu. Kita tutup dengan doa. Saya ingin mengangkat doa juga. Seperti mulai kemarin kita akan mengangkat doa. Setelah di malam Jumat kita angkat. Ki wes titiwanci dan saya menggok kita berdoa pasrah kepada Allah, ditampakkan hak sebagai haknya, sing batal mohon untuk tenggelamkan, kan begitu. Kita mohon itu. Kadang biasa kesuwen seperti sebelumnya widodari, sampai ayo umat Islam ngempet sedilu di dunia, ngempet sedilu, aja ngombe, aja minum minuman keras, aja narkoba, ngempet dhisik, ngempet cah nom-nom, ngempet aja zina, ngempet wong Islam aja korupsi, ngempet dhisik. Sok nek wis mati pesta kan ngono. Enek kiai yang ngono kuwi wis ngungkap di TV pisan. Ini kan jenenge kepleset. Raruh janah ki apa ya roh toh? Kan enggak, kan hanya yakin yang diimajinasi. Janah ki dikira the place, dikira janah ki suatu tempat, padahal janah kan bukan. Logikanya kan gini tuh, logikanya itu. Kowe ndek nggone kraton magrong dicepaki segala hal pepak, ning nek wis susah ya. Nah, toh? Kan itu tuh logikane. Kowe dikai amben terus mentul ambane dhuwure nganti 10 meter. Kowe nek turu nganti ambles teko ngisor saking empuke. Ya. Nek susah ya susah, ning turun di lapangan basket, nek aman nyaman enak koyok surga, kan ngono toh. Itu mana janah itu sambung nyatu lan nyuwiji. Itu janah rasane sambung karo pangeran. Nanti janah ki wong sing ketemu karo pangeran, mbok ojo ndek donya ning atine ki eling pangerane. Tu janah nek kosong diarani neraka. Mergo perbuatan yang dilakukan itu orientasine angka-angka terus, gampang judeg, gampang bingung kan gitu. Mergo enggak roh tujuan utamane ndek donya, mergo gak kenal karo pangerane.
Ya, kita memohon semoga Allah meridhoi, memberikan maghfirah ampunan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ridlatil sholli al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jamil masyari Allahumma al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amah wa yakunu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada yang kami kuasai dari sampai ke ibika dapat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi adada yang kami kuasai dari ibika ya Allah ya Rabbi. Ayat-ayat kang nyoto telah kami haturkan, kami bacakan, kami sampaikan. Ajaran risalah Rasul, kebenaran akhlak engkau telah kami haturkan. Ya Allah ya Rabbi, hujah kebenaran atas dalam berhujah, al-haq min rabbik dalam sanad silsilah rantai merantai sambung gulungan takait mengikat menyatu tidak terputus dan tanpa jeda sama sekali, dan berhujah pada ayat nyata atas mengadanya engkau al-akhir, engkau mengadanya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad telah kami sampaikan, telah kami haturkan. Allahumma ya Allah ya Rabbi, subhanaka Allahumma ya Allah ya Rabbi, wujudkan cita-cita para pendahulu kami, cita-cita para imam, para rasul, para nabi-nabi engkau, para kekasih engkau ya Allah ya Rabbi, yaitu wujud dasar bumi engkau, hak mutlak engkau dan hak junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wujud sempurna di atas permukaan bumi engkau, cahaya terpuji engkau, digelarnya ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menunjukkan pintunya mati dan sekaligus terwujudnya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, sehingga engkau penuhkan dengan barokah dari langit dan barokah dari bumi engkau ribuan tahun lamanya akhlak engkau, ajaran anubuah, ajaran risalah kerasulan selalu bersembunyi di antara kewaspadaan dan hati-hati dari orang-orang yang lalim, dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang batil, yang mereka digerakkan oleh nafsu dan ego, kekuatan dan kekuasaan. Dalam mereka para pembenci dan para pengolok, para pemfitnah kebenaran akhlak engkau, mereka yang merasa suci dan luhur serta merasa sebagai ahli engkau, mereka yang merasa menjadi pembela dan penegak ajaran engkau, mereka yang merasa mendapatkan hak pelimpahan tanpa ujian nyata dari engkau, mereka yang merasa berhak menyampaikan kebenaran akhlak engkau, mereka yang kaku beku, fanatik dan kultus sehingga tertutup dan menutup atas adanya kebenaran akhlak engkau, mereka inilah orang-orang yang lalim, jahil dan batil itu. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang yang zalim, orang yang lalim serta yang jahil serta batil tinggal di atas bumi engkau, bumi Nusantara, bahkan di permukaan bumi engkau seluruhnya. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka yang lalim dan jahil itu tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, menutup akhlak engkau, menutup ajaran kebenaran di salah Rasul engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, dan janganlah engkau biarkan dan tambahkan bagi orang-orang yang zalim dan lalim serta jahil itu selain kebinasaan, cabutlah, singkirkan, tenggelamkan, hilangkan dari permukaan bumimu, kecuali yang kemudian bertaubat dan kembali dalam kebenaran akhlak engkau dan yang masuk ke dalam rumah kami. Ya Allah, keputusan dan penghakiman semuanya kami aturkan kami kepada engkau. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami hamba-hambamu ini, ampuni penduduk bumi yang mencari kebenaran akhlak engkau, jadikan bumi Nusantara bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gerakan hati kami dan hati mereka untuk menuju kepada kebenaran akhlak engkau, beri kesadaran kepada kami dan kepada mereka, dan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang mukhlis. Wahai yang maha mulia, rengkuhlah kami, lindungi kami dan rahmati kami. Allahumma fatrus samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u
wa tu'izzu man tasa'u wa tu'dzillu man tasa'u biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya jika mereka memang telah menduharakai dan menduharakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepada melainkan kerugian belaka dan melakukan tipu daya yang amat besar. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang yang kafir itu tinggal di atas bumi-Mu. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal di desa mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah ya Rabbi, dan tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qad khilatin ya Rasulullah, qad khilatin ya Rasulullah, qad khilatin ya Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu kita kembangkan perilaku bebarengan, perilaku kebersamaan, tolong-tolongan, saling bantu-membantu, saling mengisi, terngalah dan terus menjadi hamba Allah yang terus belajar dan mau belajar. Semoga kita dalam ridho Allah, semoga dalam ampunan Allah, dan diberi rezeki yang banyak, halal yang suci, yang barokah. Dan semuanya kelas yang sedang akan ujian kelas 12 dan kelas 9 semoga lancar. Jadi semuanya lancar, lulus semua, dan semoga mendapatkan berberan berkah serta pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.